Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok C akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami yang berjudul Kebebasan Berpendapat dalam Era Digital Antara Hak Individu dan Etika Sosial. Untuk anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Sheryl Agatha Sinaga, lalu ada Tira Kirani Sari, ada Aska Novel Ramadan, ada Ciara Naisila Naduah, ada Cakra Putra Pratama, dan ada Bernadetta T.R. Sibarani. Yang pertama ada latar belakang. Kebebasan berpendapat dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan semakin mudah dilakukan lewat media sosial. Namun, kemudahan ini sering disalahgunakan menjadi hoaks, hinaan, dan provokasi. Hal ini menunjukkan perlunya etika dan tanggung jawab dalam bermedia sosial. Hasil wawancara juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat harus seimbang dengan norma sosial dan literasi digital agar ruang digital tetap aman dan beradab. Oke, selanjutnya itu metode pengumpulan data. Untuk pendekatan itu kita menggunakan kualitatif. Untuk teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka. Untuk narasumber sendiri itu ada Bapak Irmansyah Ihsanul Kamil. Untuk topik wawancara itu kebebasan berpendapat, etika sosial, resiko UU ITE, peran media sosial, literasi digital. Selanjutnya, saya akan membahas terkait hasil wawancara dan analisis teoretik. Yang pertama, yaitu kebebasan berpendapat adalah hak demokratis, tetapi harus dibatasi oleh etika sosial dan tanggung jawab moral. Selanjutnya yang kedua, media sosial memberi ruang ekspresi yang luas, namun juga memunculkan risiko hoaks, provokasi, dan ujaran kebencian. Kemudian yang ketiga, pandangan narasumber sejalan dengan teori hak asasi dan etika digital yang menekankan keseimbangan antara kebebasan individu dan norma sosial. Lalu yang keempat, ruang digital yang aman membutuhkan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, serta regulasi yang proporsional seperti Undang-Undang ITE. Lalu yang terakhir, kebebasan berpendapat hanya dapat berjalan baik jika digunakan secara bijak untuk menjaga keharmonisan dan nilai demokrasi. Untuk yang selanjutnya, ada tantangan dan solusi. Untuk tantangan yang pertama, maraknya hate speech, hoax, dan provokasi. Yang kedua, kurangnya literasi digital masyarakat. Yang ketiga, ketidakseimbangan antara kebebasan berekspresi dan kepatuhan etika. Yang keempat, bias interpretasi UU ITE yang memicu ketakutan publik. Nah, yang terakhir ada algoritma media sosial yang memperkuat polarisasi. Nah, untuk yang solusi, yang pertama itu ada meningkatkan literasi digital di masyarakat dan pendidikan formal. Yang kedua, mendorong etika bermedia seperti sopan, kritis, dan tidak reaktif. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil dan profesional. Nah, yang keempat, kampanye publik untuk memeriksa kebenaran informasi atau double check. Nah, yang terakhir ada kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat dalam menjaga ruang digital yang sehat. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan SDGs dengan materi yang kami sampaikan. Ada 2 SDG yang berkaitan dengan materi kami, yaitu yang pertama SDG 16 tentang Peace, Justice, and Strong Institution, di mana ada 3 poin, yaitu mewujudkan masyarakat yang damai dan berkeadaban melalui penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Yang kedua, mendukung institusi yang transparan dan akses informasi yang kuat. Dan yang ketiga itu adalah mengurangi kekerasan verbal, konflik digital, dan penyebaran informasi palsu. Dan yang kedua itu ada SDG 4 tentang Quality Education, yang dimana materinya itu berkaitan tentang pentingnya literasi digital sebagai bagian dari pendidikan kewarganegaraan di era digital. Jadi, kesimpulannya adalah kebebasan berpendapat merupakan hak penting dalam demokrasi. Namun, di era digital harus dijalankan dengan etika dan tanggung jawab. Media sosial mempermudah dalam penyampaian opini, tetapi juga memunculkan resiko hoaks dan ujaran kebencian. Sehingga diperlukan keseimbangan antara hak individu, norma sosial, serta regulasi yang proporsional. Literasi digital dan kemampuan berpikir yang kritis menjadi kunci untuk menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan berkeadaban.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.